Setelah membuat keputusan, segera berangkat. Saat kita semakin jauh dari dunia yang baru saja kita kunjungi, dunia tampak menjadi semakin spektakuler. Sebuah lingkaran cahaya besar menyelimuti dunia itu, lebih terang dari matahari biasa. Jelaslah bahwa warisan di dunia itu sudah tidak ada lagi. Namun dari perspektif ini, tempat ini beberapa kali lebih sakral daripada sebelumnya, hampir melampaui semua dunia yang terlihat di sepanjang jalan. Tampaknya hal itu sengaja dimaksudkan agar dunia melihatnya. Mungkinkah dunia kuburan ini ada hubungannya dengan 7 bintang berjajar yang disebutkan oleh orang besar itu? Melihat dunia ini, Dandan bertanya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menggunakan mata langitnya untuk mengamati, dan memang menemukan bahwa dunia ini mengandung kekuatan luar biasa, yang siap dilepaskan. Mungkin ini salah satu dari apa yang disebut 7 bintang. Namun, kekuatan spesifiknya baru dapat diketahui setelah ke-7 bintang itu muncul. Kata Chu Feng, jadi ini ujian, kan? Jika kau benar-benar melakukannya, bukankah seharusnya pria besar menjijikkan itu memberimu beberapa keuntungan? Tanya Dandan. Aku juga berharap begitu. Aku berharap begitu, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Tetapi sebenarnya saya tidak mengharapkannya. Perasaan yang diberikan makam kuno ini tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Aneh. Dan keberadaan besar yang terlihat di ruang angkasa itu sama anehnya. Setelah mengamati sejenak, Chu Feng duduk bersila dan mulai berlatih. Dia sudah memberi tahu pemimpin klan Huang Futian tentang tujuannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang perjalanannya. Mengenai kultivasi, Chu Feng tidak sedang berusaha meningkatkan kultivasinya. Ia ingin meningkatkan kultivasinya sekarang. Kultivasi sederhana sangat lambat dan membutuhkan lebih banyak peluang. Lagi pula, di tempat seperti makam kuno, jangankan meningkatkan level kultivasi seseorang, bahkan jika ditingkatkan 2 level, itu tidak akan banyak berpengaruh. Oleh karena itu, Chu Feng berlatih ke arah lain. Faktanya, bukan hanya sekarang. Sejak keluar dari zaman dewa, latihan Chu Feng sebagian besar waktu bukanlah untuk meningkatkan kultivasinya. Makam-makam kuno seluas dunia seni bela diri. Batu-batu nisan berdiri di kehampaan, dan setiap batu nisan berisi dunia yang luas. Saat ini, ada dunia makam. Kelihatannya biasa saja di permukaan, tetapi jika Anda melangkah ke dalamnya, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu di sini memancarkan cahaya redup. Atmosfer kuno memenuhi langit dan bumi. Seluruh dunia merupakan suatu formasi besar, dan batu nisan besar yang memancarkan cahaya di pusat dunia merupakan pusat formasi tersebut. Di udara, di depan batu nisan, sesosok berdiri. Orang ini adalah Jie Mubai. Jie Mubai sudah ada di sini beberapa waktu. Karena itu dia merasa gembira dalam hati. Dia telah menyadari bahwa dunia ini bukan sekadar warisan belaka, bisa jadi ia berhubungan dengan urat nadi kehidupan seluruh makam kuno. Jika kita dapat memecahkannya, kita mungkin dapat mengungkap rahasia seluruh makam kuno. Setelah beberapa pengamatan, Jie Mubai menemukan bahwa ada beberapa kemajuan. Ia membentuk formula ajaib, dan kekuatan penghalang dilepaskan dari tubuhnya. Tubuh mungil itu segera melepaskan kekuatan penghalang yang sangat besar, menyelimuti langit dan bumi. Mantra itu berubah, dan kekuatan penghalang itu langsung berubah menjadi formasi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Di hadapan formasi ini, bahkan batu nisan yang tinggi pun tampak tak berarti. Inilah kemampuan spiritualis dunia Tianlong. Ketika formasi itu terbentuk, ia tidak langsung mengaktifkannya. Sebaliknya, ia membalikkan telapak tangannya dan 10 jimat yang memancarkan aura kuno pun muncul. 10 lembar kertas jimat terlempar keluar dan jatuh ke dalam 10 mata susunan formasi itu masing-masing, lalu seluruh formasi pun berubah bentuk. Membuka. Setelah teriakan ringan dari Jie Mubai, formasi mulai beroperasi. Dengan menyatunya kekuatan penghalang, perubahan segera terjadi pada batu nisan. Jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batu nisan, bagaikan miliaran ikan yang berenang di langit dan bumi. Selama jimat-jimat ini dapat disusun dalam urutan yang benar, rahasia formasi ini dapat terungkap.
Meskipun ini merupakan tugas yang sangat memakan waktu, Jie Mubai sangat gembira melakukannya, dan kerutan di sudut matanya menjadi lebih jelas saat dia tersenyum. Chu Feng, kamu bilang keberuntunganku tidak terlalu bagus. Kalau begitu kesempatannya ada di sini, mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya? Kamu seharusnya punya kemampuan untuk meretas tempat ini, tapi sayangnya, kamu tidak punya kemampuan untuk menempatinya. Ini takdir. Itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan bahwa kesempatan makam kuno ini akan menjadi milik Mubai dari dunia kita. Wajah Jie Mubai menampakkan kegembiraan dan matanya penuh kegembiraan. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa peluang di makam kuno ini sangat luar biasa. Namun tak lama kemudian, wajah Jie Mubai berubah drastis, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tak memandang dunia luar. Siapa yang datang? Sebagai Master Roh Dunia, dia telah menyiapkan formasi penginderaan di luar dunia ini. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dimiliki seseorang, formasi penginderaan akan merespons. Tetapi reaksi yang diberikan sekarang membuat Jie Mubai sangat gelisah. Dia merasakan aura yang sangat kuat. Ada banyak sekali guru di antara mereka, dan beberapa di antaranya memiliki aura yang lebih unggul darinya. Master Roh Alam dari Istana Suci Tujuh Alam ini cukup cakap. Dia bahkan mendeteksi kita dari kejauhan. Dari langit, suara pemimpin klan Huang Futian datang. Kemudian, beberapa kapal perang terapung besar muncul di dunia ini. Klan Huang Futian. Melihat bendera klan Huang Futian berkibar, Jie Mubai juga mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa Jie Tianran telah membunuh seorang pendekar alam dewa surgawi yang kuat dari klan Huang Futian, dan bahwa ada dendam antara Istana Suci Tujuh Alam dan klan Huang Futian. Maka dia buru-buru berkata, saya memang pernah menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam sebelumnya, tetapi saya telah meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam bertahun-tahun yang lalu. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu mungkin telah menemukan orang yang salah. Hahaha. Mendengar ini, pemimpin klan Huang Futian tidak dapat menahan tawa. Orang-orang dari klan Huang Futian di sampingnya juga tertawa dengan cara yang sangat ironis. Aku tak pernah menyangka kalau Jie Mubai yang terkenal itu ternyata seekor tikus, kata kepala keluarga dari klan Huang Futian. Namun, meskipun diejek semua orang, Jie Mubai tetap tenang dan menjelaskan, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak takut apapun. Jie Mubai, klan Huang Futian kami ada di sini dan tidak ada hubungannya dengan Istana Suci Tujuh Alam. Kami di sini untukmu, kata pemimpin klan Huang Futian. Datang untukku. Jie Mubai bingung. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Begitu pemimpin klan Huang Futian mengatakan ini. Jie Mubai mengerutkan kening. Apakah dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya? Namun sejauh yang dapat diingatnya, dia tidak memiliki dendam terhadap klan Huang Futian. Pada saat ini, beberapa kapal perang memasuki dunia ini. Kapal perang itu bukan lagi sekadar kapal perang klan Huang Futian, mereka mengibarkan bendera tubuh ilahi Tianfu. Namun tak lama kemudian, wajah Jie Mubai berubah drastis. Karena dia melihat Chu Feng di antara kapal perang itu. Chu Feng berdiri bersama penguasa tubuh ilahi Istana Tianfu, Yuan Yanri dan lainnya. Chu Feng. Ekspresi wajah Jie Mubai berubah menjadi ganas. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari klan Huang Futian datang. Mereka sebenarnya adalah para pembantu yang ditemukan Chu Feng. Kenapa? Kamu berhasil mengunciku, tapi kamu tidak menyadari kedatanganku. Oh, aku mengerti. Metode penguncianku perlu diaktifkan, kalau tidak, kau tidak akan bisa merasakanku, kan? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Dia sengaja membiarkan pemimpin klan Huang Futian datang terlebih dahulu, baru kemudian dia muncul belakangan, hanya untuk mencegah dirinya terlalu dekat dan ketahuan oleh Jie Mubai. Sekarang tampaknya kekhawatiran itu tidak perlu. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki bakat terpendam. Tidak hanya didukung oleh tubuh ilahi Tianfu, tetapi juga bersekutu dengan kekuatan kuno. Namun, kekuatan kuno begitu bermusuhan dengan para penguasa roh dunia kontemporer kita, dan kau mampu bergabung dengan mereka.
Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi Master Roh dunia kontemporer? Jie Mubai mengutuk. Satu-satunya orang yang baik dan jahat adalah manusia, bukan manusia modern atau kuno. Jie Mubai, kaulah yang benar-benar mempermalukan Master Roh Jie, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah kau ingin menangkap orang ini hidup-hidup atau membunuhnya secara langsung? Tanya pemimpin klan Huang Futian. Bunuh dia. Dia punya banyak barang bagus. Kita bagi rata, kata Chu Feng. Namun, saat berikutnya, Jie Mubai menghilang, dan hanya suaranya yang masih terngiang. Chu Feng, kamu bilang keberuntunganku sedang buruk. Kalau aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Melihat hal itu, kepala keluarga Huang Futian segera mengerahkan pasukannya. Kekuatan dahsyat itu dengan cepat menelan dunia yang luas ini, tetapi ketika kekuatan itu menyebar ke seluruh dunia, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka tidak dapat lagi menahan napas Jie Mubai.